Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, teman-teman harus juga latihan pidato ya teman-teman, karena pidato itu merupakan salah satu tes dalam perangkat desa khususnya untuk lowongan kadus ya. Tapi di video kali ini saya tidak membahas tentang pidato ya teman-teman, tetapi saya ingin mengulas ada yang berkomentar seperti ini. Dia menyatakan bahwa yang menang ya, yang menjadi perangkat desa itu nilainya hampir sempurna, yaitu 99. Dan hampir di beberapa desa nilainya juga seperti itu. Wah, berarti yang menang ini benar-benar orang jenius. Mengapa saya katakan orang jenius? Karena soal 100 salah hanya 1. Ya mungkin saja karena soalnya adalah pilihan ganda. Tetapi yang bisa salah satu saja ini berarti orangnya benar-benar jenius ya. Hafal undang-undang dasar, hafal desa, kemudian hafal pengetahuan umum. Nah, ini yang saya sanksikan ya, hafal pengetahuan umum. Padahal pengetahuan umum ini yang sangat sulit, tetapi mungkin saja. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman, barangkali ya ketika tes menemukan soal modelnya seperti ini, maka teman-teman bisa koordinasi atau protes atau ya komunikasikan dengan panitia dengan baik-baik untuk direvisi. Bagaimana soalnya? Langsung saja yuk. Nah, misalnya nih teman-teman diberi soal seperti ini ya. Ini ya sebagai contoh saja ya teman-teman, saya sediakan 4 soal gitu kan. Ini 4 soal teman-teman sudah menerima gitu dalam bentuk print gitu kan, cetak. Kemudian teman-teman apa yang dilakukan? Ya pasti konsentrasi untuk mengerjakan ya, dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Coba lihat ya teman-teman, saya beri waktu untuk menganalisis atau membaca sejenak. Nomor 1, dalam hal pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh nomor 2, syarat menjadi calon kepala desa adalah berusia paling nah 3, undang-undang. Oke, sekarang gini, bayangkan saja ada 100 soal, apakah bisa menghafal kuncinya? Wah, tentu sulit ya teman-teman. Mungkin bentuk pola, kayaknya juga sulit. Nah, kalau seperti itu, nah perhatikan nih, dari soal ini kuncinya adalah ini teman-teman. Kuncinya hanya sederhana ini. Misalnya nih, ini ada titik, ada koma, titik tebal, dan titik koma tebal. Kalau titik tipis ini ya, kecil, itu A, koma itu B ya, titik yang tebal itu C, dan titik koma yang tebal itu D. Udah, ini saja yang dihafal. Nah, ini adalah kunci jawabannya dari soal yang tadi misalnya tuh. Nah, misalnya ini. Nah, kalau teman-teman sekilas tidak akan tahu gitu ya. Tidak akan tahu karena apa? Teman-teman konsentrasi untuk mengerjakan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat lagi, saya lihat. Nah, nomor 1. Oke, nomor 1 ini ada titik ya, titik dia tidak tebel, maka jawabannya adalah jawabannya ya A ya, nggak usah mikir gitu kan. Yang kedua ada koma, komanya nggak tebel ya, koma nggak tebel adalah yang B. Oke, kemudian ada titik yang tebel yang C. Oke, kemudian nah ya deh, ini cara sekilas tidak akan tahu gitu kan. Ini tidak akan tahu, mau soalnya 200 ya bisa dong nilainya 299 kan gitu. Nah, mau soalnya 300 tetap bisa kalau hanya yang dihafalkan adalah ini saja. Kalau menghafal kunci kayaknya susah deh. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau bertemu dengan soal model seperti ini, dah komunikasikan dengan panitia. Mohon Pak, ini ada pengetikan yang saya rasa perlu diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Komunikasikan dengan yang baik dengan panitia. Seharusnya kalau orang yang pinter ya, pinter ngetik itu seperti ini. Nah, saya tunjukkan, ini belum ada nomornya. Kalau saya kasih nomor, kemudian saya titik, kemudian spasi, nah pasti bukan koma dong. Ya, pasti ini titik. Kemudian ini kalau saya kasih nomor 2, kemudian saya kasih titik.
ya kayak saya spasi otomatis dia pasti titik bukan koma gitu kan, atau biasanya juga pakai ini ya format pointer ini ya. Ini kalau disapu ya otomatis titik juga. Ini kalau disapu lagi ini gitu ya. Itu kalau yang benar seperti ini. Nah, teman-teman bisa minta tolong atau itu diperbaiki bentuknya seperti ini. Jadi indikasi kecurangan itu tidak akan terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ketika teman-teman mau ujian sudah menerima soal, ya diperiksa lagi ya apa soalnya itu bermasalah atau tidak gitu kan. Ya bolehlah, itu hak dari peserta. Ya yang penting kan kita menang dan kalah dengan cara yang fair gitu ya, cara yang sehat gitu. Jadi ketika kita sudah belajar mati-matian tetapi kalahnya tidak sehat kan tidak bagus ya teman-teman. Nah itu kalau soalnya bentuknya seperti ini silahkan dikomunikasikan dengan baik dengan panitia. Saya yakin semua panitia perangkat desa yang ada di Indonesia itu menjunjung tinggi kejujuran ya, menginginkan bahwa tes perangkat desa itu benar-benar jujur, hasilnya maksimal. Hanya oknum saja yang melakukan kecurangan dan itu tidak bagus ya teman-teman. Oke. Jadi pesan saya kepada teman-teman, sebelum ujian ketika menerima soal maka teman harus lihat dulu ya, dilihat dulu apakah soalnya itu normal atau tidak. Jikalau teman menemukan indikasi seperti itu, maka komunikasikan dengan panitia. Bolehlah protes dengan memperbaiki soal tersebut gitu ya. Protes dengan cara yang baik tentunya teman-teman ya. Nah dengan seperti itu kompetisi akan menjadi lebih sehat. Tapi saya yakin ya panitia seleksi perangkat desa di setiap daerah itu pasti menjunjung tinggi nilai kejujuran ya teman-teman. Dengan seperti itu Indonesia akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Nah sampai di sini dulu teman-teman, kita berharap bahwa nantinya perangkat-perangkat desa yang ada di Indonesia adalah perangkat-perangkat desa yang berkualitas. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.